Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzau Official. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Bulita, yaitu seorang penjual nasi uduk yang lumayan laris tetapi menggunakan pesugihan. Lantas, bagaimanakah ceritanya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Bulita adalah seorang penjual nasi uduk yang tinggal di pinggiran kota. Setiap pagi, warung kecilnya di depan rumah selalu ramai dipadati pelanggan. Nasi uduknya terkenal karena rasanya yang gurih dan lezat, membuat banyak orang rela antri sejak subuh. Meski begitu, kehidupan Bulita tetap sulit. Suaminya Pak Irman sudah lama meninggal dunia dan ia harus membesarkan dua anaknya, Riko dan Anissa, seorang diri. Belakangan, pelanggan warung Bulita mulai berkurang. Sebuah warung nasi uduk baru di ujung jalan, milik seorang pria muda bernama Reza, mulai merebut perhatian pelanggan. Bulita mendapati dirinya lebih sering duduk menunggu pelanggan daripada melayani mereka. Hampir setiap malam, Bulita memikirkan cara agar warungnya kembali ramai. Ia teringat cerita dari salah seorang tetangganya tentang pesugihan yang bisa membuat usaha dagang maju pesat. Awalnya Bulita mengabaikan pikiran itu. Namun ketika uang tabungannya mulai menipis dan tagihan sekolah Riko serta Anissa semakin banyak, ia mulai tergoda. Suatu malam saat hujan deras mengguyur kampungnya, Bulita menemui Mbok Kira, seorang dukun tua yang tinggal di sebuah gubuk di pinggir hutan. "Mbok Kira, tolong bantu saya. Warung saya sepi, dan saya takut tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya," ujar Bulita sambil menggenggam uang pecahan besar sebagai tanda pembayaran. Mbok Kira menatap Bulita dengan pandangan tajam. "Apa kau yakin ini bukan keputusan yang mudah? Sekali masuk tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan." Bulita mengangguk tegas. "Saya rela, asalkan anak-anak saya tidak kelaparan dan usaha saya kembali ramai." Mbok Kira kemudian memberikan sebuah kain hitam berisi boneka kecil yang dililit benang merah. "Letakkan ini di bawah wajan tempat kau menggoreng lauk, tapi ingat, setiap malam Jumat, kau harus menyediakan sesaji berupa darah ayam hitam dan kembang 7 rupa. Jangan pernah abaikan ini." Setelah itu, Bulita pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena melihat ada harapan, tetapi di sisi lain, ia merasa takut akan konsekuensi perbuatannya. Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Pelanggan yang sebelumnya beralih ke warung Reza, tiba-tiba kembali ke warung Bulita. Mereka memuji rasa nasi uduknya yang jauh lebih enak daripada biasanya. Bahkan, beberapa pelanggan yang baru datang mengaku merasa lapar saat melewati warung Bulita, meski mereka sudah makan sebelumnya. Bulita senang, tapi juga merasa ada yang tidak wajar. 1 minggu berlalu, dan pendapatan warungnya meningkat tajam. Ia mulai bisa membayar utang-utang, membeli baju baru untuk anak-anaknya, bahkan menabung. Namun keanehan mulai muncul. Setiap malam, Bulita sering mendengar suara berbisik dari dapurnya, seperti suara orang bergumam atau menangis pelan. Ia mencoba mengabaikan suara itu, berpikir itu hanya imajinasinya. Tapi suatu malam, saat ia hendak membersihkan dapur, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa bergerak. "Siapa di sana?" seru Bulita dengan suara bergetar.
bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma anyir yang menyengat. Ketika ia memeriksa dapurnya, wajan tempat ia memasak terlihat penuh dengan bercak merah yang menyerupai darah. Bulita mulai gelisah, tetapi ia tetap melanjutkan rutinitasnya. Anissa, anak perempuannya yang berusia 10 tahun, mulai sering sakit-sakitan. Dokter tidak menemukan apa-apa, tetapi tubuh Anissa semakin kurus. Rico, yang berusia 15 tahun sering bermimpi buruk dan terbangun sambil berteriak, "Bu, aku mimpi ada orang hitam besar yang berdiri di depan warung. Dia bilang mau ambil sesuatu dari kita," ujar Rico suatu pagi. Bulita terdiam. Ia mulai merasa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Namun, saat ia mencoba menghentikannya dengan tidak memberikan sesaji, warungnya langsung sepi keesokan harinya. Bahkan, beberapa pelanggan mengeluhkan rasa nasi uduknya yang tiba-tiba menjadi aneh. Panik, Bulita kembali ke Mbok Kira. "Mbok, tolong saya. Bagaimana cara menghentikan semua ini? Anak-anak saya mulai terganggu," katanya sambil menangis. Mbok Kira hanya tertawa kecil. "Kau sudah masuk dalam permainan ini, Lita. Tidak semudah itu untuk keluar. Kalau kau ingin berhenti, kau harus mengganti tumbal dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar darah ayam hitam." Bulita menggigit bibirnya. "Apa itu, Mbok?" Mbok Kira tersenyum sinis. "Seseorang yang kau sayangi." Hari itu warung Bulita penuh sesak sejak subuh. Pelanggan dari berbagai sudut kampung datang berbondong-bondong, bahkan beberapa orang rela antri hingga keluar pagar. Aroma nasi uduk dan lauk pauk yang harum menggoda terus menyebar di udara, membuat siapapun yang lewat langsung tertarik mampir. Bulita melayani para pembeli dengan senyum lebar di wajahnya. Kegelisahan yang ia rasakan beberapa hari terakhir seolah lenyap, tergantikan oleh rasa puas melihat tumpukan uang yang mengisi kotak kasnya. "Bu, nasi uduknya makin enak aja nih. Apa resep rahasianya?" tanya seorang pelanggan setia, ambil menyantap sepiring nasi uduk lengkap dengan ayam goreng dan semur tahu. Bulita hanya tertawa kecil. "Ah, biasa saja, Pak. Cuma bumbu turun-temurun dari keluarga." Pelanggan itu mengangguk puas, sementara di sudut hati Bulita ada perasaan bangga bercampur was-was. Ia tahu betul bahwa bukan bumbu turun-temurun yang membuat nasi uduknya laris manis, melainkan kekuatan dari pesugihan yang ia jalankan. Semakin hari, warung Bulita semakin ramai. Tidak hanya orang kampung, bahkan pelanggan dari kota mulai berdatangan karena mendengar kabar tentang nasi uduk legendaris itu. Uang terus mengalir, dan Bulita mulai menggunakan keuntungannya untuk memperbaiki rumah, membeli perabot baru, serta membelikan baju dan mainan untuk kedua anaknya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Seiring meningkatnya keuntungan, keanehan di rumahnya semakin sering terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berat di sekitar dapur, seperti seseorang yang mondar-mandir. Kadang-kadang, panci dan wajan jatuh sendiri, meskipun tidak ada angin. Anissa, yang biasanya ceria, kini semakin lemah dan lebih sering mengeluh sakit kepala. Suatu malam, gadis kecil itu menangis di kamarnya, membuat Rico dan Bulita panik. "Kenapa, Nak? Apa yang sakit?" tanya Bulita sambil memeluk putrinya. "Bu, ada orang hitam besar itu lagi. Dia duduk di dapur, Bu. Dia bilang mau Anissa ikut sama dia," ucap Anissa di antara isaknya. Bulita merinding mendengar cerita itu. Rico, yang berada di sampingnya, mengepalkan tangan. "Bu, kita harus keluar dari semua ini. Saya tahu semua ini gara-gara pesugihan Ibu." "Diam, Rico," bentak Bulita,
Wajahnya memerah. Ibu melakukan ini semua untuk kalian, untuk masa depan kalian. Namun jauh di lubuk hatinya, Bulita tahu bahwa Riko benar. Ia telah mengorbankan keluarganya demi keserakahan dan ketakutannya sendiri. Keesokan harinya, meski dihantui rasa bersalah, Bulita tetap membuka warungnya seperti biasa. Dagangannya laris manis, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Ia melayani pembeli dengan senyum lebar, seolah tidak ada masalah apapun yang membebani pikirannya. Bulita, ini nasi uduk terenak yang pernah saya makan. Saya bakal balik lagi besok, ujar seorang pelanggan baru sambil menyodorkan uang pembayaran. Terima kasih Pak, ditunggu besok, ya, balas Bulita dengan ramah. Namun, di tengah keramaian itu, Bulita merasa ada sesuatu yang janggal. Dari sudut matanya, ia melihat seorang pria tinggi besar, berpakaian hitam berdiri di luar pagar, menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tatapannya terasa menusuk, membuat jantung Bulita berdebar. Ia berusaha mengabaikannya dan melanjutkan melayani pembeli. Tetapi saat ia melirik lagi, pria itu sudah menghilang. Sepanjang hari, Bulita merasa gelisah, tetapi dagangannya tetap berjalan lancar. Saat matahari mulai terbenam dan pelanggan terakhir pergi, ia menutup warung dengan perasaan lega. Namun, begitu ia masuk ke dapur untuk membersihkan peralatan masak, ia menemukan wajan besarnya penuh dengan cairan merah pekat yang berbau amis. Bulita terperanjat dan hampir menjatuhkan mangkuk di tangannya. "Apa ini?" bisiknya. Ia mencoba membersihkan cairan itu, tetapi semakin ia usap, cairan merah itu semakin menyebar dan menetes ke lantai, meninggalkan noda yang sulit hilang. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di dalam dapur. Lampu di atas kepala berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, Bulita mendengar suara berat yang familiar, seperti orang bergumam, "Lita, Lita." Ia membeku di tempat. Suara itu datang dari belakangnya. Dengan tangan gemetar, ia membalikkan badan, dan di sana, bayangan hitam besar berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau sudah menikmati hasilnya, sekarang giliran kami," ujar suara itu, menggema di seluruh ruangan. Bulita terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, pesugihan ini mulai menagih janjinya. Malam itu, tubuh Bulita masih gemetar ketika ia memberanikan diri kembali menemui Mbok Kira di gubuknya di pinggir hutan. Hujan gerimis turun, dan suara binatang malam semakin mempertegas kesunyian. Saat mengetuk pintu, Bulita mendapati pintu itu sudah terbuka lebar, seolah Mbok Kira telah menunggunya. "Kau datang lagi, Lita," kata Mbok Kira dengan nada datar, sambil mengaduk sesuatu dalam panci kecil di atas perapian. Asap putih mengepul, mengeluarkan aroma rempah yang bercampur anyir. "Mbok, saya tidak bisa menyerahkan anak-anak saya," ujar Bulita dengan suara bergetar. "Tapi saya juga tidak bisa berhenti. Warung saya bergantung pada pesugihan ini. Apa ada cara lain? Mungkin tumbal dari orang lain." Mbok Kira mengangkat wajahnya, matanya menatap tajam ke arah Bulita. "Kau ingin menyerahkan nyawa orang lain? Itu bisa dilakukan, tapi kau harus tahu, memilih tumbal dari luar keluargamu bukan perkara mudah. Kau harus licik dan hati-hati, atau kau sendiri yang akan celaka." Bulita mengangguk, meski hatinya diliputi rasa takut. "Apa yang harus saya lakukan, Mbok?" Mbok Kira berjalan ke sudut gubuknya, dan mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening, yang tampak tak berbahaya.
Ia menyerahkan botol itu kepada Bulita. Ini cairan dari tanaman racun hutan. Jika kau mencampurnya ke dalam makanan atau minuman seseorang, mereka akan mati dalam waktu beberapa jam. Tidak ada rasa, tidak ada bau, dan yang terpenting, cairan ini tidak akan terdeteksi oleh medis. Bulita memandang botol kecil itu dengan ngeri, tetapi juga penuh rasa penasaran. Apa ini benar-benar aman untuk saya? Mbok Kira tersenyum tipis. Tentu saja, kau hanya perlu memastikan kau tidak ceroboh. Setelah tumbal meninggal, kau harus menguburkan sesuatu miliknya di bawah warungmu. Itu akan memperkuat pengaruh pesugihanmu. Bulita menggenggam botol itu erat-erat. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, sekaligus tekad. Terima kasih Mbok, saya akan lakukan ini. Mbok Kira tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, suaranya menggema di dalam gubuk. Esok harinya, warung Bulita kembali dipadati pelanggan. Tapi di tengah kesibukannya, pikiran Bulita terus melayang, mencari target yang akan menjadi tumbalnya. Ia tidak bisa memilih pelanggan sembarangan, karena jika salah langkah, kecurigaan akan langsung mengarah padanya. Saat sedang melayani pelanggan, matanya tertuju pada seorang pria tua bernama Pak Diman, salah satu pelanggan setianya. Pak Diman adalah duda tua yang hidup sendirian di kampung itu. Tidak ada anak atau keluarga dekat yang akan mencarinya jika terjadi sesuatu. Pak Diman, ini pesanannya, ujar Bulita sambil menyodorkan sepiring nasi uduk dengan lauk ayam goreng. Pak Diman tersenyum ramah. Terima kasih Bulita, nasi udukmu memang juara. Dalam hati Bulita merasa sedih, tetapi ia tahu bahwa pilihannya terbatas. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, ia masuk ke dapur dan mengambil botol kecil dari dalam kantongnya. Dengan tangan gemetar, ia meneteskan cairan itu ke segelas teh manis yang ia siapkan untuk Pak Diman. Cairan itu larut tanpa meninggalkan jejak. Pak Diman, ini tehnya, gratis untuk pelanggan setia, katanya, mencoba tersenyum. Pak Diman mengangguk dengan penuh terima kasih. Ia meminum teh itu perlahan, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Hari itu berlalu seperti biasa. Malamnya ketika Bulita hendak menutup warung, kabar mengejutkan datang. Salah seorang tetangga memberitahu bahwa Pak Diman ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Warga mengira ia meninggal karena serangan jantung, mengingat usianya yang sudah lanjut. Bulita pura-pura terkejut saat mendengar berita itu, tetapi hatinya diliputi perasaan bersalah. Meski begitu, ia tidak mundur. Malam itu, ia mengambil sepasang sendal Pak Diman yang ia curi dari rumah pria tua itu sebelumnya. Ia menggali tanah di bawah warungnya dan menguburkan sendal itu seperti yang diperintahkan oleh Mbok Kira. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan mencoba tidur. Tetapi, seperti malam-malam sebelumnya, suara langkah berat kembali terdengar di dapur. Kali ini, suara itu diiringi bisikan lirih yang memanggil namanya, Lita. Lita, kau belum selesai. Bulita menutupi telinganya dengan bantal, berharap suara itu hilang. Namun, ia tahu, ini baru permulaan dari keputusan besar yang telah ia ambil. Pagi itu, setelah malam penuh bisikan mengganggu, Bulita memutuskan untuk kembali menemui Mbok Kira. Dengan wajah kusut dan lingkaran hitam di bawah matanya, ia mengetuk pintu gubuk tua itu. Mbok Kira menyambutnya dengan tatapan tajam. Seperti sudah tahu, ada masalah yang dibawa Bulita. Ada apa lagi Lita? Apa daganganmu tidak laris? Tanya Mbok Kira sambil duduk di kursi bambunya. Bukan itu Mbok.
jawab Bulita dengan suara gemetar. Dagangan saya memang laris, tapi setiap malam ada suara-suara aneh di dapur saya, seperti langkah kaki dan bisikan yang terus memanggil nama saya. Bukankah saya sudah memberi tumbal? Kenapa mereka masih menagih? Mbok Kira menghela napas panjang. Apa kau sudah melakukan semua yang kuperintahkan? Sudahkah kau menguburkan benda milik korban di bawah warungmu? Bulita menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Saya hanya menguburkan sendalnya, Mbok. Saya pikir itu sudah cukup. Mendengar itu, Mbok Kira tertawa kecil. Tawanya terdengar dingin. Sendal, itu terlalu sepele. Kau tidak bisa mengelabui makhluk gaib, Lita. Mereka butuh sesuatu yang lebih intim, sesuatu yang terhubung langsung dengan jasad korban. Kalau tidak, mereka akan terus mengganggumu. Bulita merinding mendengar penjelasan itu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mbok Kira mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan. Kau harus mengambil kain kafan dari makam korbanmu. Ambil sehelai saja, dan pastikan kau melakukannya dengan hati-hati. Jangan sampai ketahuan siapapun. Setelah itu, kuburkan kain kafan itu di bawah warungmu. Dengan begitu, mereka akan tenang. Bulita terkejut mendengar permintaan itu. Tapi Mbok, menggali kuburan, itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau ada yang melihat? Kau tidak punya pilihan, Lita, kata Mbok Kira tegas. Semakin lama kau menunda, semakin besar konsekuensinya. Kau sudah memilih jalan ini, jadi kau harus siap menanggung risiko. Meski takut, Bulita akhirnya setuju. Ia mengambil sekop kecil yang diberikan oleh Mbok Kira, lalu pulang dengan hati yang berat. Malam harinya, ketika suasana kampung mulai sepi, Bulita keluar rumah dengan membawa sekop dan kantong kain hitam. Ia berjalan menuju makam Pak Diman yang terletak di sudut pemakaman desa. Bulan sabit yang redup menjadi satu-satunya penerangan di tengah gelapnya malam. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Bulita mulai menggali. Setiap hentakan sekop ke tanah membuatnya semakin gugup. Keringat dingin mengalir di dahinya, meskipun udara malam cukup dingin. Setelah beberapa saat, sekopnya akhirnya menyentuh kayu peti mati. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutup peti itu dan melihat tubuh Pak Diman yang sudah mulai membusuk, terbungkus kain kafan. Bau anyir langsung menyeruak, membuat Bulita hampir muntah. Maafkan saya, Pak Diman, bisik Bulita dengan suara bergetar. Ia menarik selai kain kafan dari tubuh korban, lalu segera menutup kembali peti mati itu dan merapikan tanah di atasnya. Saat menggali ulang tanah untuk menutupi makam, Bulita merasa seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Namun bulu kuduknya berdiri, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Setelah memastikan tanah kuburan sudah rata seperti semula, Bulita buru-buru memasukkan kain kafan itu ke dalam kantong dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, Bulita langsung menuju warungnya. Ia menggali lubang kecil di bawah warung dan menguburkan kain kafan itu di sana, seperti yang diperintahkan oleh Mbok Kira. Setelah selesai, ia menutup lubang itu dengan hati-hati dan duduk terengah-engah di lantai. Semoga ini cukup, gumamnya sambil memeluk lututnya. Namun malam itu, suara langkah dan bisikan tidak lagi terdengar. Meski lega, Bulita tahu bahwa hidupnya kini sudah sepenuhnya terikat oleh pesugihan ini. Bertahun-tahun berlalu, pesugihan yang dijalani Bulita menjadikannya seorang wanita sukses di kampung.
Nasi uduknya tidak hanya terkenal di desanya, tetapi juga di desa-desa sekitar. Banyak pelanggan datang dari jauh, hanya untuk mencicipi masakannya, yang konon lezat dan berbeda. Meski tanpa suami, Bulita mampu menghidupi anak-anaknya dengan sangat baik. Ia membangun rumah besar di kampung, melengkapi rumahnya dengan perabotan mewah yang tak dimiliki warga lain. Anak-anaknya Rico dan Anissa selalu mengenakan pakaian mahal, sepatu baru, dan barang-barang yang menjadi impian banyak orang. Namun kesuksesan ini membawa perubahan besar dalam keluarga Bulita. Anak-anaknya yang dulu sederhana kini tumbuh menjadi manja. Mereka terbiasa meminta apa saja kepada ibunya, tanpa memikirkan betapa sulit perjuangan di balik semua itu. "Ibu, aku mau motor baru," pinta Rico, anak sulung Bulita, suatu pagi. "Rico, kan motor yang kemarin baru sebulan ibu belikan," jawab Bulita sambil menggoreng ayam untuk lauk nasi uduknya. "Yang kemarin kan udah ketinggalan model, Bu. Teman-teman di sekolah semuanya pakai yang baru. Aku nggak mau kelihatan norak," rengek Rico sambil melipat tangannya. Bulita hanya menghela napas. Ia menatap anaknya dengan rasa iba sekaligus kesal. Dalam hatinya, ia tahu ini salahnya. Ia telah membesarkan anak-anaknya dengan limpahan kemewahan, sehingga mereka tidak mengerti arti kerja keras. Namun sebagai ibu, ia juga tidak tega menolak permintaan anak-anaknya. Iya, nanti ibu belikan motor baru," jawab Bulita akhirnya. Rico tersenyum lebar, dan segera pergi keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Di sisi lain, Bulita tetap konsisten dengan usahanya sebagai penjual nasi uduk. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh untuk memasak dan mempersiapkan dagangannya. Warungnya selalu ramai, dan ia melayani pembeli dengan senyum ramah, seolah tak ada beban dalam hidupnya. "Ibu Lita, nasi uduknya makin enak saja. Resepnya apa sih?" tanya seorang pelanggan setia, seorang ibu muda yang datang setiap pagi untuk membeli sarapan. "Ah, biasa saja, Bu. Cuma pakai bumbu tradisional," jawab Bulita sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kelezatan nasi uduknya bukan hanya karena bumbu atau resep rahasia. Pesugihan yang ia jalani memberikan sentuhan magis pada masakannya, membuat siapapun yang mencicipinya ingin kembali lagi. Namun Bulita merasa puas dengan hidupnya. Meski ia harus berkorban banyak, termasuk menanggung beban dosa besar, ia merasa usahanya tidak sia-sia. Anak-anaknya bisa hidup nyaman, warungnya selalu laris, dan ia tidak perlu khawatir tentang masa depan keluarganya. Malam itu, Bulita duduk sendirian di ruang tengah rumahnya yang luas. Ia menatap foto keluarga kecilnya yang terpajang di dinding. Foto itu diambil saat suaminya masih hidup. Kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca, tapi ia segera menghapus air matanya. "Aku sudah memilih jalan ini," gumamnya kepada diri sendiri. "Aku harus kuat demi anak-anakku." Namun di balik kebahagiaannya, ada satu hal yang mulai mengganggunya. Suara langkah kaki yang dulu sering ia dengar di dapur, kini mulai terdengar lagi, meski samar. Kadang-kadang, bayangan hitam terlihat melintas di sudut rumahnya, tetapi Bulita selalu berpura-pura tidak melihat apa-apa. "Aku sudah memenuhi janji, kenapa mereka masih datang?" pikirnya. Suatu pagi, saat sedang sibuk di warung, seorang pelanggan yang sudah tua mendekati Bulita. Wajah pelanggan itu penuh kerutan, matanya tajam menatap Bulita. "Bulita," panggilnya dengan suara pelan. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Bulita sambil tetap sibuk membungkus nasi uduk. "Kau terlihat bahagia, ya? Dagangan laris, hidup mewah.
Tapi kau tahu kan, kebahagiaan itu tidak pernah datang cuma-cuma. Bulita tersentak. Tangannya yang sedang membungkus nasi tiba-tiba gemetar. Ia menatap pria tua itu dengan penuh tanda tanya. Maksud bapak apa? Tanyanya mencoba tetap tenang. Pria itu hanya tersenyum tipis dan melangkah pergi tanpa menjawab. Hati Bulita mulai gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mungkin akan datang menghancurkan semua yang telah ia bangun. Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari itu, tumbal terakhir yang direncanakan Bulita akhirnya terlaksana. Korban telah meninggal tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Dengan tenang, Bulita pergi ke makam korban saat malam mulai larut. Ia membawa cangkul kecil dan kain yang akan ia gunakan untuk mengambil sehelai kafan dari kuburan tersebut. Namun saat ia selesai menggali dan mengambil potongan kain kafan, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. "Bulita!" seru seseorang. Bulita terkejut, wajahnya pucat pasi. Ternyata ada seorang warga yang kebetulan melintas dan melihat apa yang sedang ia lakukan. Warga tersebut segera berteriak memanggil yang lain. Tak butuh waktu lama, kerumunan warga mendatangi lokasi makam dengan obor dan senter. "Bulita, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau menggali makam orang?" tanya salah satu warga dengan nada penuh kecurigaan. Bulita tak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa diam menunduk. Warga yang semakin marah akhirnya membawa Bulita ke rumah keluarga korban. Setelah mendengar penjelasan warga dan melihat kain kafan yang sudah diambil oleh Bulita, keluarga korban menangis histeris. "Kenapa kau lakukan ini pada kami? Apa salah keluarga kami padamu?" isak ibu korban. Warga yang semakin geram akhirnya memutuskan untuk mengusir Bulita dari kampung. "Kau telah mencemari desa ini dengan perbuatanmu yang tidak manusiawi. Pergi kau dari sini, Bulita, jangan pernah kembali," bentak kepala desa. Malam itu juga, Bulita pergi dari kampungnya dengan membawa uang yang tersimpan di laci kamar. Ia meninggalkan rumah besar yang selama ini ia banggakan. Namun, amarah warga tidak mereda begitu saja. Keesokan harinya rumah Bulita dirubuhkan oleh warga sebagai bentuk hukuman sosial. Dengan uang yang tersisa, Bulita membeli sebuah rumah sederhana di desa lain. Rumah itu jauh dari keramaian. Hanya berupa bangunan kecil dengan dinding kayu dan atap seng. Di sana, Bulita hidup dalam kesendirian. Namun, perasaan bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Setiap malam, ia merasa mendengar suara tangisan dari sudut ruangan, atau langkah kaki yang berjalan di sekitar rumahnya. Dalam keputusasaan, Bulita memutuskan untuk menemui Mbok Kira. "Mbok, aku ingin memutus pesugihan ini," kata Bulita dengan wajah yang penuh kelelahan. Mbok Kira menatap Bulita dengan sorot mata tajam. "Kau tahu risikonya kan? Kalau kau memutus pesugihan ini, semua yang kau miliki akan lenyap. Kau siap kehilangan segalanya." Bulita mengangguk dengan tegas. "Aku tak peduli lagi, Mbok. Aku hanya ingin hidup tenang." Mbok Kira mulai melakukan ritual pemutusan pesugihan. Ia membakar dupa dan membaca mantra panjang di depan Bulita. Setelah beberapa jam, ritual selesai. "Kini kau bebas dari perjanjian itu," ujar Mbok Kira. Bulita merasa lega sejenak. Namun, saat ia pulang ke rumah, ia mendapati sesuatu yang mengerikan. Uang yang tersisa di laci kamarnya, satu-satunya harapan untuk memulai hidup baru, telah lenyap. Tak ada jejak, seolah-olah uang itu menghilang begitu saja.
Dengan air mata mengalir, Bulita menyadari bahwa ia kini benar-benar jatuh miskin. Semua yang ia bangun dari pesugihan itu telah lenyap, menyisakan kehidupan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Bulita mencoba kembali menjual nasi uduk di desa barunya. Namun, tanpa pesugihan, dagangannya tak lagi spesial. Pelanggan datang dan pergi tanpa kesan. Setiap hari, ia hanya bisa menghasilkan cukup uang untuk makan seadanya. Anak-anaknya Rico dan Anissa, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka belajar untuk hidup sederhana dan meninggalkan sifat manja mereka. Dalam kesepiannya, Bulita merenung. Ia menyadari bahwa semua yang pernah ia miliki adalah ilusi semata. Kebahagiaan yang ia rasakan selama menjalani pesugihan ternyata palsu, dan harga yang harus ia bayar terlalu mahal. Aku salah, gumamnya sambil menatap langit malam dari teras rumah sederhananya. Andai aku bisa mengulang semuanya, namun waktu tak bisa diputar kembali. Sekian cerita yang dapat saya bawakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.